Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada. Malam ini kami akan menghadirkan satu kisah lagi, kisah misteri. Nah, kisah ini diceritakan oleh Pak Ali, yang mana kejadiannya di tahun awal-awal 90-an. Nah, dimana Pak Ali ini pada saat itu sedang menjemput istrinya yang sedang bekerja shift sore, kalau nggak salah seperti itu. Dan ini ketika sedang melakukan perjalanan ke rumahnya, dia melihat sosok kuntilanak yang sedang dibonceng. Nah, kepingin tahu gimana kelanjutannya? Silakan Kang Surya. Oke, terima kasih Pak Cek ya. Jadi mungkin seperti yang sampaikan Pak Cek tadi ya, kejadian ini dari kiriman dari Pak Ali ya. Ya kebetulan pernah mengalami hal yang sangat horor itu. Kejadiannya sekitar tahun 90-an dan kalau tidak salah ini ya di daerah Pasuruan yang sebelah timur ya. Pasuruan Timur. Jadi kisahnya seperti ini. Dalam kisah ini sebenarnya ada dua tokoh ya yang mungkin mengalami penampakan yang sama ya. Jadi yang pertama itu Pak Ali, kemudian tetangganya Pak Ali yang namanya Pak Subur itu ya. Jadi gini, pada suatu hari Pak Ali ini kan mau menjemput istrinya ya. Jadi istrinya itu pulang itu malam itu sekitar jam 9. Jadi pulang dari pabrik itu sekitar jam 9 malam. Biasanya kalau pulang dari pabrik itu memang naik bis kota. Bis kota memang jurusan arah ke timur ya, bisa ke Banyuwangi, Probolinggo, kan melewati kota Pasuruan waktu itu. Nah, biasanya karena rumahnya beliau ini dari jalan raya utama itu masih ke arah utara lagi, jalan setapak yang lebarnya cuma 3-4 meteran lah, jalan masih belum diaspal. Nah, akhirnya ya dia memang tidak ada kendaraan yang untuk mengantarkan masuk ke kampungnya yang di sana. Jadi ya rutinitas setiap hari beliau adalah sepulang bekerja ya, kalau kebetulan istrinya ada shift malam gitu, karena waktu itu belum ada ojek seperti sekarang ya. Jadi ya dia sendiri harus menjemput kira-kira jam berapa biasanya istrinya pulang, maka setengah jam lagi dia sudah menanti di pertigaan sebelum masuk ke kampung gitu, di tepi jalan raya. Nah, kegiatan yang dilalui sebenarnya ya sudah cukup lama sih, dan kebetulan entah kenapa hari itu kok mungkin bisa menjumpai hal seperti itu ya. Jadi waktu itu beliau sudah nyanggong, istilahnya menunggu istrinya di tempat halte bis tempatnya turun. Jadi ya sambil duduk di atas motor, kalau nggak salah itu motornya katanya itu Suzuki Bravo yang lama itu Pak Cek. Jadi ya zaman-zaman segitu ya kendaraan masih apa adanya lah. Jadi nunggu di halte. Di halte itu biasanya kalau sore atau pagi, siang, sore itu memang ramai. Tapi kalau jelang malam ya sepi sekali lah. Jadi hanya duduk sendirian di atas motornya sambil nunggu kepulangan istrinya. Nah, nggak lama kemudian berhentilah sebuah truk. Jadi truk bak terbuka gitu berhenti tepat di depannya, kemudian menurunkan penumpangnya yang ada di bak belakangnya. Nah, ketika turun ternyata yang turun itu adalah tetangganya. Sama rumahnya, jadi masuk ke utara jalan itu, masuk ke gang yang panjang, yaitu namanya sebut saja Pak Subur itu ya. Nah, Pak Subur ini tetangganya yang kebetulan berprofesi sebagai pedagang jagung rebus kalau tidak salah. Jadi aktivitas sehari-harinya mungkin 2 atau 3 hari sekali itu bawa jagung itu ya
jagung yang dibawa dipakai sepeda angin, sepeda pancal itu di kiri kanannya itu ada kayak apa ya, ada panci buat merebus jagungnya. Jadi pagi hari itu nggak tiap hari sih, kalau lagi musim aja dia itu bawa jagung dibawa ke, biasanya kalau enggak Sidoarjo atau Surabaya itu banyak jagungnya, ada mungkin 50-an sampai 100-an biji lah di kedua panci di kiri kanan boncengan sepedanya itu. Lah biasanya kalau orang-orang dulu tuh berangkatnya itu mereka itu numpang ke truk yang kosong itu, numpang sama sepedanya ikut dinaikkan, jualan sampai nanti mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam habis, pulang lagi juga numpang truk lagi. Nah kebetulan waktu itu Pak Subur turun sambil bawa sepedanya juga turun. Nah Pak Ali kan akhirnya bantuin juga. Pak Subur baru pulang? Enggak Pak, iya. Gimana, laris dagangannya? Ya syukur-syukur, ini tadi habis diborong katanya gitu. Oh ya sudah, akhirnya dibantu turun, diajak ngobrol lah. Truknya sudah pergi, Pak Subur ini cerita, hari ini saya sebenarnya mulai kemarin itu ya mungkin di rumah ini rasanya nggak enak, ribut terus sama istri katanya. Oh kenapa Pak? Ya ini anak-anak minta ini minta itu, lah saya sendiri juga masih belum laku banyak dagangan. Akhirnya ya kemarin sudah ribut-ribut sama anak-anak, sama istri juga. Berangkat saya, untungnya waktu di mana jualan di sana kok baru sore hari sudah buka jagung, langsung dibeli, diborong sama mbak-mbak gitu. Oh tumben, lah iya ini makanya bisa pulang jam segini, biasanya jam 12 baru nyampe sini. Oh iya Pak, saya duluan ya Pak Ali. Oh iya silakan Pak Subur. Nah, akhirnya Pak Subur itu tadi dengan sepeda kayuhnya yang sudah kosong itu berangkat duluan. Jadi dia berjalan menyusuri jalan yang belum diaspal itu dengan biasanya kan ada lampunya gitu, lampu yang pakai di roda depannya itu kan, jadi dia bisa menerangi jalanan yang memang saat itu gelap banget. Nah ya akhirnya Pak Ali pun nunggu. Tak lama kemudian berhentilah sebuah bis kota, turun, kemudian beberapa orang dari bis itu turun, salah satunya mungkin adalah istrinya Pak Ali. Akhirnya bis itu pun berangkat lagi, dan istrinya pun cerita, sudah lama nunggu, sudah ini tadi ada Pak Subur. Oh Pak Subur tumben pulang jam segini? Iya katanya jagungnya sudah habis diborong. Oh iya. Akhirnya istrinya Pak Ali pun duduk di boncengan dan mereka pun berjalan menuju ke rumahnya ya melalui jalan yang sama dilewati Pak Subur tadi. Nah akhirnya motor lama itu pun berjalan perlahan sambil ngobrol, keduanya ya bercerita aktivitas, terus mungkin ya nanti anak-anaknya besok sekolah ada tugas ini itu, jadi ya seperti bahasan suami istri biasa lah sambil melewati jalan yang sepi itu. Makin lama akhirnya karena tadi Pak Subur yang pakai sepeda kayu sudah berjalan duluan, nggak lama kemudian hampir tersusul oleh Pak Ali dan istrinya. Mereka pun berjalan, dari jauh terlihat dengan lampu motor yang agak tidak begitu terang itu, sorotnya itu perlahan-lahan kok sepertinya terlihat ada di jauh itu ada orang bawa sepeda, dan di kiri kanannya itu kan ada kayak pancinya jagung yang besar itu ya di boncengannya. Wah itu kayaknya Pak Subur itu, tapi kok Pak Subur kok barangnya kok bawaannya banyak banget ya, perasaan tadi turun nggak bawa apa-apa gitu. Akhirnya pun Pak Ali pun bergegas mempercepat motornya supaya bisa menyusul gitu. Semakin dekat, sorot lampu motor itu mulai menerangi bagian belakang sepedanya Pak Subur. Tiba-tiba istrinya Pak Ali itu seperti kayak tercekat gitu, ditepuknya pundaknya suaminya. Pak pelan aja, kok itu sepertinya Pak Subur itu bawa apa ya, kok besar-besar gitu. Nah karena Pak Ali agak ragu juga, akhirnya dia pun juga perlahan sambil berusaha mengarahkan sorot lampu motornya itu ke boncengan belakangnya Pak Subur itu. Langsung terkejut Pak Ali.
wah ini memang bukan barang yang dibawa itu, tapi ya apa ya, di kiri kanan boncengannya itu, tepatnya di pancinya sepeda yang dikayuh Pak Subur itu, di kiri kanannya itu ada duduk kayak seperti dua sosok apa ya, wanita berpakaian putih lusuh gitu, rambutnya panjang. Dua-duanya itu duduk saling berpunggungan di kiri kanannya sepedanya Pak Subur. Pak Ali waktu itu langsung berusaha berhenti sambil berusaha berdoa panjang. Istrinya pun bilang, kasihan Pak, diberitahu aja Pak Subur. Mau diberitahu tapi gimana, kita mau beritahu juga takut. Diklakson sama Pak Ali itu, maksudnya supaya Pak Subur berhenti atau gimana. Anehnya klakson motor itu tidak mau menyala. Hanya Pak Ali pun terus berusaha berjalan perlahan, antara mau menyalip tapi juga ketakutan, antara mau berusaha berteriak tapi juga anehnya sosok itu kok sepertinya seolah-olah justru menoleh ke mereka berdua. Akhirnya Pak Ali dan istrinya pun ketakutan berhenti di pinggir jalan sambil berdoa semoga Pak Subur tidak mendapat masalah apa-apa lah gitu. Setelah agak lama kemudian di belakang mereka muncul kendaraan lain. Jadi ada kayak pemotor yang juga satu kampung gitu. Ya motor-motornya kan motor lama gitu Pak Jack ya, lampunya nggak begitu terang. Kemudian juga disapa sama Pak Ali, Pak bareng deh. Oh iya silahkan bareng. Akhirnya mereka pun berjalan sambil ngobrol. Tadi di depan itu kok Pak ada Pak Subur itu kok sepedanya itu diboncengi kuntilanak gitu. Loh masa Pak, ayo kita jemput atau gimana, kita susul aja. Saya takut itu Pak. Ya sudah kita ikuti aja. Akhirnya mereka berdua pun ngikuti Pak Subur karena mungkin waktunya yang sudah cukup lama dari berhentinya Pak Ali itu. Akhirnya ya mereka semua itu tidak menemui Pak Subur. Jadi Pak Subur kayaknya sudah berbelok masuk ke gang kecil di rumahnya. Ya akhirnya karena nggak nemu Pak Subur dan kondisinya sudah malam, akhirnya ya Pak Ali akhirnya pulang ke rumah, dan tetangga yang tadi ketemu papasan sambil bawa motor tadi juga langsung pulang. Nah esok harinya Pak Ali kan sebelum berangkat kerja ya itu juga kepikiran, mungkin nyamperin Pak Subur aja, takutnya kenapa tadi malam gitu. Akhirnya berangkatlah Pak Ali bawa motornya menuju rumahnya Pak Subur. Ya sebenarnya nggak jauh, saya cuman hanya beda gang aja. Nah kebetulan waktu itu pagi itu Pak Subur ya kayaknya ada di rumah, jadi belum ada rencana jualan atau gimana gitu. Ketemulah Pak Ali dengan beliaunya, dan untungnya Pak Subur kondisinya ya sehat-sehat saja, baik-baik saja. Disapa, diajak bertemu, dimasukkan ke ruang depan gitu, dibuatkan minum, akhirnya ngobrol. Saya nggak lama-lama Pak Subur, cuman sebentar aja soalnya nanti jam 7 harus berangkat. Oh iya, gimana kabarnya Pak? Tadi malam ketemu ya, tapi saya kok gak ngelihat Pak Ali, kok gak nyusul-nyusul, istrinya datangnya terlambat gitu. Lah itu Pak yang mau saya tanyakan, katanya Pak Ali. Tadi malam itu Pak Subur nggak kenapa-kenapa? Ya enggak Pak, enggak apa-apa kok, saya cuman kok rasanya tadi malam itu bawa sepeda itu rasanya badan itu sakit semua, kayak capek banget. Akhirnya saya sampai rumah langsung tidur. Cuman ya hari ini ribut lagi sama istri ya, istilahnya bahasanya kalau mungkin kode-kodenya mungkin dia sudah kenal akrab dengan Pak Ali ya, dia kayak bercerita agak curhat itu. Akhirnya Pak Ali pun membuka cerita. Sebenarnya tadi malam gini Pak, saya sama istri itu mau nyusul Pak Subur, tapi kok anehnya di sepedanya Pak Subur itu di kiri kanan itu kok ada wanita seperti kuntilanak di dua-duanya, di kiri dan di kanan itu kayaknya duduk di boncengan sepedanya Pak Subur. Langsung Pak Subur terdiam, terus dia berdoa kayak, wah ya ini mungkin ini Pak yang bikin saya seharian ini, semalaman sampai pagi tadi juga ada masalah. Loh emang kenapa Pak? Ya Pak Subur pun bercerita. Jadi waktu dia jualan sebelum pulang, ya jualan di kota itu, sebenarnya jualannya itu hampir nggak laku, cuman laku beberapa biji jagung gitu. Terus kemudian ada kayak mbak-mbak gitu, ya usianya 20-25 tahunan lah, jadi kayak
apa ya, dandanannya kayak menor gitu, terus pakaiannya juga kelihatan seperti orang yang berduit gitu. Tahu-tahu nyamperin Pak Subur dan memborong semua dagangannya. Nah, jadi semua jagung itu diborong, dibeli, terus apa ya, dibayar lunas semua saat itu juga. Nah, Pak Subur kan mungkin yang sebelumnya apa ya, kayak berangkat kerja itu banyak beban, banyak pikiran, yang sudah ribut sama anaknya, terus juga apa ya, berangkat nggak sama istrinya, mungkin kurang apa, nggak pamitan atau gimana ya, seneng juga diborong ya, mungkin ini nanti bisa dapat duit lah biar di rumah nanti nggak ada lagi gitu. Lah akhirnya sepulangnya nyampe di rumah, tidur, pagi harinya setelah subuh ketika ngecek di kantongnya itu, ternyata dari duit-duit yang ada itu, terutama duit yang dikasih mbaknya itu, ternyata berubah semua jadi daun yang sudah kering gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi mbak-mbak yang beli dagangannya waktu itu ya bukan manusia, dan nggak taunya malah dapat cerita dari Pak Ali kalau ada 2 sosok perempuan kuntilanak itu yang naik di kiri kanan sepedanya. Hanya Pak Subur pun hanya bisa hanya bisa pasrah, tapi setidaknya ya berdoa dan bersyukur lah, nggak sampai nggak sampai kenapa-kenapa. Yang penting biarlah dagangannya nggak dapat uang, yang penting dia dan keluarganya nggak ada masalah apa-apa lah, masih kondisi sehat lah. Nah, ini sama Pak Ali ya namanya juga tetangga, terus teman dekat juga. Sama Pak Ali pun diomongi, segini aja Pak Subur, kalau misalkan jualan lagi aja enggak apa-apa, ini nanti saya pinjami lah, katanya gitu. Jadi akhirnya ya pagi itu ya beruntung lah Pak Subur bisa punya tetangga seperti Pak Ali gitu. Jadi ya akhirnya dikasih duit berapa ya, entah 20.000 atau apa gitu, itu bisa buat jualan jagung lagi dari awalnya. Mungkin kalau dulu jagung kan sebiji harganya 200 rupiah kalau sudah mateng itu aja, kayak zaman segitu, kita masih kanak-kanak itu. Nah akhirnya ya Pak Subur pun hari itu jualan lagi, dan nggak lupa mungkin pamit sama istrinya lah. Jadi ya berdoa dan supaya hal kejadian seperti itu nggak terulang lagi gitu. Jadi itu kisah yang diceritakan Pak Ali dan tentang tetangganya Pak Subur itu, Pak Syekh. Ya, menjadi pelajaran juga bagi kita supaya ketika bekerja, mau berangkat kerja itu jangan lupa untuk berdoa dulu dan menenangkan pikiran, terutama Kang Surya. Iya, mungkin Pak Syekh ya. Ya, terkadang kalau pikiran kita nggak tenang, jadi di rumah kita sudah kan kebanyakan ada masalah di rumah, dibawa ke tempat kerja itu juga bisa menimbulkan banyak permasalahan baru biasanya seperti itu. Apalagi terutama kalau Pak Subur kan kerjaannya kan berdagang ya Pak Syekh ya. Jadi ya memang harus banyak berdoa lah. Ya namanya cobaan juga tetap harus dihadapi dengan lapang dada, dengan sabar. Pastinya harus sabar dan jangan lupa untuk berdoa, kan gitu Kang. Iya betul Pak Syekh. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, ikuti terus cerita-cerita kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.